salah satu narasumber kami di pagi hari ini juga bersama Ibu Tri Pertiwi selaku Divisi Data Pemilih dan Informasi dari KPU Kota Pangkal Pinang. Selamat pagi Bu Tri. Ya, sehat selalu ya Bu ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya, dan pendengar tentunya juga di pagi hari ini juga kami berdialog dengan topik urgensi data pemilih dalam peningkatan dan angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Dan tentunya juga ini Ibu Tri juga selaku dari Divisi Data Pemilih dan Informasi ya Bu ya. Iya. Kalau saya ini mengutip dari media sosialnya KPU Kota Pangkal Pinang bahwa memang terakhir kemarin tanggal 23 September ini sudah dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ya Bu ya. Iya. Nah mungkin apalagi nih Bu yang sedang dilaksanakan saat ini? Silakan Bu Tri. Baik, kawan-kawan RRI ya. Kemarin sudah ditetapkan DPT Kota Pangkal Pinang itu sebanyak 16.330 laki-laki 81.511 dan perempuan 82.819. Ini ada kelurahannya 42 kelurahan yang sudah ditetapkan oleh Kota Pangkal Pinang dalam penetapan DPT kemarin. Terus kecamatannya ada 7, TPS ada 311. Ini TPS-nya ini 311 itu yang reguler 306, yang loksus itu ada 5. Oke. Nah Bu untuk DP ini kan sudah ditetapkan. Iya. Apakah nanti bakal ada perubahan kembali Bu? Jadi sahabat-sahabat semua, kalau seandainya nanti ada kawan-kawan yang pindah tugas atau berhalangan hadir ketika pemilihan, nah kita masuk ke tahapan di mana proses DPTB. Jadi daftar pemilih tambahan. Jadi ada beberapa kriteria untuk pemilih tambahan ini. Dia menjalankan tugas di tempat lain, sepertinya misalkan ini harus berlaku untuk KTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja ya. Oke. Iya, jadi kalau seandainya nanti ada yang Kabupaten Bangka, dia pindah tugas ke Pangkal Pinang, dia bisa mengurus untuk pindah memilih. Pindah memilih Iya, ya. pindah Oke. memilih. Terus yang tertimpa bencana, menjalani rawat inap di rumah sakit, menjadi tahanan rutan, lapas dan sebagainya, penyandang disabilitas, dan sedang menjalani rehabilitasi narkoba, itu termasuk ya. Bekerja di luar domisili, tugas atau pelajar mahasiswa. Seandainya ada mahasiswa yang berdomisili di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang awalnya dia domisilinya seandainya di Pangkal Pinang, ternyata dia kuliahnya di Kabupaten Bangka, bisa mengurus pindah memilih juga. Oke, dan tentunya juga untuk pendengar ya yang mau bertanya ataupun berdiskusi ya, pendengar juga dipersilakan di 0717943001 ataupun di line WhatsApp di 0811717911. Ya, Bu Tri, ini kalau memang ada yang dipindah tugaskan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya nih kita punya anggota keluarga yang ternyata baru 17 tahunnya ini di bulan November atau mungkin mendekati saat pemilu? Pilkada maksud saya, silakan Bu. Iya, seharusnya kemarin sudah terdata ya ketika penetapan DPT. Kita kan coklit itu ada pemilih pemula yang sampai usianya, seandainya dia usia 17 tahun di tanggal 27 November 2024. Nah, seharusnya sudah terdata. Tetapi kalaupun belum termasuk dalam DPT, dia nanti akan diproses dalam DPK, daftar pemilih khusus. Seperti itu. Dan itu mungkin Bu, misal memang ada masyarakat yang belum paham ya, ataupun memang nggak tercoklit seperti itu. Nanti pas hari H-nya ini bawa persyaratan apa saja? Yang prinsip kita sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2024 itu prinsipnya de jure ya. Maka kalau mau ke TPS harus membawa KTP elektronik, biodata penduduk atau IKD, seperti itu. Oke, jadi itu ya mungkin untuk adik-adik yang memang belum terdata gitu ya Bu ya, ini dipersilahkan ya, tapi jangan lupa bawa KTP ataupun kakak juga ya Bu ya, seperti itu ya, jadi bisa dilihat ya. Bisa kalau sekarang mau ngecek itu caranya cek dptonline.kpu.go.id, seperti itu. Itu lebih memudahkan. Iya, lebih memudahkan. Sekalian langsung lihat di mana nih untuk Iya, TPS-nya ya. seperti itu. Iya. Tadi kalau Bu Tri juga mengatakan bahwa ini ada 316 ya Bu ya.
Iya, TPS-nya ya. 311. 311 Ya, TPS reguler, sedangkan untuk yang khususnya tadi ada 5 enggak. ya. TPS regulernya itu ada 306. 36. Ya. Terus 5 itu 5, heeh. TPS Loksus. Jadi TPS total Loksus. dari TPS di Pangkal Pinang itu ada 311 seperti itu. Nah, kalau dibandingkan pemilu kemarin, apakah ini untuk jumlah TPS bertambah atau mungkin berkurang untuk pilkada ini, Bu? Iya, ini Perbedaan tentunya. ada perbedaan ya. Mm-mm, Ketika mm-mm, di pemilu kemarin satu TPS itu kan maksimalnya 400 ya. mm-mm, Sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2017, 2024, mm-mm. bahwasannya untuk satu TPS maksimalnya 600. Maka dari TPS pemilu sama pilkada sekarang sangat berbeda jauh. Turun drastis sampai hampir setengahnya. Seperti itu. Setengahnya ya. Kalau di pemilu kemarin 622. Nah, kalau sekarang 311. Seperti itu. Oke. Nah, untuk sejauh ini Bu, namanya juga untuk urgensi data pemilihan ya. Ini memang ada beberapa faktornya ya Bu ya. Salah satunya juga akurasi data ya, yang memang juga sudah dilaksanakan ya. Dan tadi juga Ibu sudah sampaikan, kalaupun memang tidak terdata lainnya, ini juga bisa tetap datang ke TPS gitu ya Bu ya. Nah Bu, untuk partisipasi pemilih pemula sendiri nih, apakah ada peningkatan atau tidak sesuai dengan DPT nih Bu? Ya, untuk pemilih pemula ya. Ya, kalau dibandingkan dengan pemilu kemarin ada peningkatan. Kita ada peningkatan sekitar 400 pemilih pemula. Dan DP4, ketika diturunkan DP4 pun Pangkal Pinang hampir 1000 pemilih yang meningkat dibandingkan pemilu kemarin. Jadi setelah hasil sinkronisasi hingga penetapan DPT untuk pemilih pemula di Pangkal Pinang ada sekitar 400 sekian seperti itu. 400 ya. Iya. Dan ini juga memang berbeda dengan saat pemilu kemarin ya, Bu, Iya. di bulan Februari. Jadi lumayan ini peningkatannya 400 ya. Iya. 400 pemilih pemula ya. Nah, untuk pemilih di TPS khusus sendiri nih Bu, adakah juga peningkatan untuk TPS yang khusus ya? Kalau untuk Loksus kita kan berlakunya hanya mengambil KTP yang KTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ada penurunan juga. Kalau di lapas narkotika kemarin ada sekitar 1000-an ya. Nah, ketika sudah disaring dan dilakukan pendataan, ada sekitar 700-an untuk pemilih di lapas narkotika. Itu contohnya ya. Untuk di lapas Tua Tunu kelas 2A itu juga kita ambil yang berdomisili sesuai dengan KTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kalau yang ber-KTP di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu tidak bisa untuk memilih untuk pilkada calon gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota seperti itu. Iya. Nah, tentunya juga pendengar ya, masih kita langsungkan dialog interaktif untuk urgensi data pemilih ya dalam peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Nah, tentunya juga untuk Anda yang mau bertanya juga dipersilakan ya di 0811 717 9111 ataupun di line telepon di 0717 ya 94301. Kali ini Bu, kita ke WhatsApp dulu ya Bu ya. Di 0811 7114 sekian. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu narasumber. Perkenalkan, saya Muhammad Hanafi Rahman dari RSS Pemda. Saya mau bertanya nih Bu tentang mengenai mekanisme pindah memilih di Pilkada serentak. Nah, apa yang membedakannya dengan mekanisme yang sama pada pemilu nasional serentak di bulan Februari lalu? Apakah juga menyangkut cakupan pindah memilih ke provinsi atau bahkan luar negeri, dan seperti apa? Terima kasih. Ya, silakan, Bu. Baik, kita garis bawahi dulu ya sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak siapa tadi? Ada Pak Muhammad Hanafi. Pak Muhammad Hanafi. Jadi ketika pilkada kita hanya memilih gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota. Jadi khusus yang KTP Kepulauan Bangka Belitung itu bisa memilih dan bisa urus pindah memilih. Nah, ketika ada warga yang memang bukan ber-KTP Bangka Belitung, dia tidak bisa karena kita lingkupnya hanya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, mekanismenya masih sama dengan pemilu kemarin, tidak ada yang berbeda, cuman perbedaannya itu tadi.
hanya berKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jikalau bapaknya bertugas di mana tadi? RS. Enggak, ini bapaknya Oh ya. di RS Pemda ya. Seandainya bapaknya di Bangka Selatan tiba-tiba ditugaskan ke Kota Pangkal Pinang. Nah, dia bisa urus pindah memilih di Kota Pangkal Pinang. Dengan mekanismenya masih sama, bisa langsung datang ke kelurahan, ke kecamatan atau ke KPU kabupaten kota di daerah setempat seperti itu. Iya. Dan Bu Tri, kembali lagi nih di WhatsApp juga ya Bu ya, di 0812 2121 sekian-sekian. Ini salam kenal, selamat pagi Bu dari Ita di Pangkal Pinang. Bu, adakah target hingga sampai saat ini Bu untuk partisipasi pemilih untuk di Pilkada? Ya, silakan. Kita targetnya maunya 100% ya. Oke. Iya. Nanti kita tunggu Bu Margareta saja untuk menjawab partisipasi pemilih ya. Oke, sip. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Ibu Tri Pertiwi ya, selaku Divisi Data Pemilih dan Informasi dari KPU Kota Pangkal Pinang. Kali ini juga kita sudah bersama Ibu Margarita. Selamat pagi Bu Margarita. Pagi, selamat pagi. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai juga ya. Maaf agak telat tadi. Iya, tidak apa-apa ya. Ya, dan tentunya juga Ibu Margarita ini selaku Divisi Sosialisasi, Partisipasi Pemilih dan Hukmas serta SDM dari KPU Kota Pangkal Pinang. Nah, kalau tadi juga sudah ada yang bertanya ya di pagi hari ini juga terkait dengan partisipasi ya, serta tadi kalau cakupan pindah memilih provinsi dan bagaimana mekanismenya juga sudah dijawab ya oleh Ibu Tri. Nah, kali ini juga tentang pendengar ya, tentang terkait untuk partisipasi ya, dan bahkan edukasi pemilih nih Bu. Ya, di mana juga ini edukasi pemilih ini salah satu menjadi beberapa poin utama ya untuk meningkatkan angka partisipasi. Nah, sejauh ini seperti apa nih edukasi untuk pemilihan? Ya, oke. Pertama-tama saya mengucapkan minta maaf dulu kepada pendengar dan dari pihak RRI karena memang agak telat tadi karena banyak kerjaan juga di kantor. Alhamdulillah sampai dengan selamat di sini. Yang kami lakukan sejauh ini KPU Kota Pangkal Pinang untuk mengedukasi pemilih untuk datang ke TPS. Itu jadi esensi yang kami berikan. Jadi bagaimana dan mengubah mindset dari pemilih itu apa yang menjadi dasar mereka untuk pergi ke TPS. Jadi sehingga ketika sudah ada tumbuh kesadaran dalam hati mereka pentingnya datang ke TPS, kemudian itu insya Allah akan otomatis meningkatkan angka partisipasi. Jadi setiap kali kami turun ke lapangan door to door gitu Kak. Kita punya program namanya Nata Sepradi. Jadi itu lebih ke bertemu face to face dengan pemilih, kemudian juga kita juga ke sekolah, ke kampus, ke warga-warga gitu kan. Jadi benar-benar langsung face to face ke warga untuk memberikan pentingnya kalian datang ke TPS, ya esensinya ya memang penting kalian ke TPS dan mengapa kalian harus datang ke TPS. Jadi mindset itu yang kami doktrin untuk pemilih. Ketika itu sudah tertanam ya mereka timbul dengan kesadaran mereka sendiri tanpa ada paksaan untuk datang ke TPS dan memilih di bilik suara. Oke. Gitu. Nah, untuk program Nata Sepradi sendiri ini sudah dilakukan dari tahapan pemilu tentunya ya hingga pilkada sekarang atau saat hanya untuk pilkada aja. Jadi Nata Sepradi ini kan ya. memang kearifan lokalnya ya. Jadi Nata dari aksennya aja kita lihat Nata Sepradi itu kan bahasa Bangka Belitung banget gitu kan. Jadi itu memang program kami yang ada di pilkada. Jadi gitu. Sudah berapa kali nih Bu yang dilakukan? Apa gini kan terkait sudah 11. Jadi kami di situ ada 22 titik. Jadi udah 11 yang kami lakukan. Itu yang sisanya nanti kami sampai Oktober November ya. Sisanya ini akan kami gaspol lagi gitu kan untuk mensosialisasikan. Apalagi tantangannya di KPU Kota Pangkal Pinang, di Kota Pangkal Pinang itu kan memang kita sudah menetapkan satu calon, jadi calon tunggal. Jadi tantangannya banyak orang beranggapan ketika kami turun, mereka sebenarnya warga tuh bingung bagaimana cara mereka memberikan hak suara mereka. Ada yang mengatakan, Bu, apa kami tulis gitu kan di kotak kosongnya di kolom sebelah itu kami tulis kami memilih siapa gitu kan. Yaitu udah gitu, apa harus kami coblos semuanya gitu kan. Apa yang paling pragmatis lagi itu
apa kami tidak perlu datang ke TPS lagi Bu gitu kan, karena kan sudah ada calonnya satu aja, itu satu aja ya, mungkin itu yang menang, yaitu edukasi seperti itu yang saya bilang katakan, mendoktrin mereka untuk untuk datang ke TPS gitu. Itu yang agak tantangan kami sendiri kayak gitu. Jadi kan ini hal yang baru ya, hal yang baru, calon tunggal ini hal yang baru di Kota Pangkal Pinang, walaupun sebenarnya di di Indonesia juga bukan hal yang biasa lagi hal seperti itu, calon Tapi tunggal. tahun ini yang sangat luar biasa, tiga Benar, daerah ya. benar, 3 Di daerah khusus provinsi. Pangkal Pinang. Dan kita tahu di Pangkal Pinang berdinamika sekali itu yang jadi kami tidak hanya memasukkan mereka ke dalam PPT, tapi tantangan besar kami adalah mengajarkan mereka, mengedukasi mereka, begini loh cara mencoblos. Jadi tidak dengan cara menulis, tidak dengan cara mencoblos semuanya, dan tidak dengan cara tidak kalian datang ke TPS kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi ternyata dari sudah dilakukan 11 kali atas pradi, ternyata banyak sekali dinamikanya di lapangan ya. Betul. Banyak yang tidak paham, apalagi dengan terkait calon tunggal ya. Terus belum lagi mereka pengen menyuarakan apakah sampai ditulis. Iya betul. Kaget juga kami kan sampai ditulis gitu. Sampai seperti itu ya. Tapi setidaknya dari situ juga minimal masyarakat juga teredukasi ya, tetap harus memilih ya dalam pilkada di 27 November mendatang. Nah, tentunya juga pendengar, di mana untuk urgensi data pemilih dalam peningkatan angka partisipasi masyarakat juga memang ada beberapa poin tadi, akurasi data juga ini sudah dilakukan ya hingga kemarin ya di 23 September. Terus juga ada untuk edukasi memilih ya, pemilih ini dalam program Data Sepradinya. Nah, untuk monitoring dan evaluasi sendiri nih Bu, untuk data pemilihan seperti apa nih pemantauannya? Ya, silakan. Bu Dewi. Iya. Untuk pemantauan data pemilih, kita kemarin sebelum melakukan penetapan DPT, kita ada proses namanya DPS HP di tingkat PPK dan PPS. Nah, setiap ada tahapan kita selalu memonitoring untuk pelaksanaan tersebut. Jadi KPU langsung turun ke lapangan untuk mengontrol KPPK dan PPS apakah sudah terdata semua atau belum warga Pangkal Pinang, seperti itu. Ya, baik, kita ke penelpon dulu yang sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nur. Iya, Siang. silakan Pak Irwan ke narasumber kami. Silakan Pak Irwan. Dari KPU ya. Iya betul, KPU Kota Pangkal Pinang. Silakan Pak Irwan. Kota Pangkal Pinang. Selamat siang, assalamualaikum Ibu narasumber, Ibu KPU. Waalaikumsalam. Saya dari Jawa Barat nih, Bandung Timur yang DPT-nya paling terbanyak, penduduknya paling terbanyak, maka meraih medali emas di PON juga paling terbanyak di sini ya. Ini Bu, tentang masalah kan saya juga selama jadi hak pilih belum pernah yang namanya golput. Terserah misalkan begini, saya memilih si A namanya, terserah udah dipercaya tapi dia misalkan urusan dia gitu kan, tidak istilah seperti bingung, enggak bingung, saya pilih aja. Kebetulan saya beberapa kali jadi di KPPS lah bertugas tuh kan di sini ya. Jadi begini Bu, saya karena para pemilih milenial kan sekarang kan ya, sebelum pileg atau pilpres kan belum jadi hak pilih, sekarang banyak di antara, kebetulan saya di sini sebagai RW ada 20 hak pilih yang tadinya di pilpres pileg belum menjadi hak pilih, yang baru menerima KTP beberapa hari yang lalu. Nah, kita mendaftarnya apakah harus ke mana tah, seperti kayak terkusal, makanya tanya dulu kan kepada pihak KPU supaya yang 20 itu supaya jangan sampai dia itu tidak menggunakan hak pilih. Makanya saya selalu memberikan pengarahan kepada para milenial terutama. Bahkan bingung saya milih siapa, saya begini, awas, kamu jangan tergiur dengan uang yang tidak seberapa. Harus berpikir jangka panjang 5 tahun. Iya. Uang 25.000, uang 50.000 untuk apa artinya? Saya, kalau memang Anda ingin uang 20, kasih sama saya, kan gitu saya kepada milenial. Daripada dikasih sama calon, ada unsur politiknya. Nah, bagaimana, apakah supaya saya memberikan masukan terhadap para pemilih milenial supaya tetap jangan sampai saya tetap hanya memberi pelajaran kepada para pemilih yang baik, jangan sampai tergiur seperti itu. Bagaimana? Baik. Nah, itu terima kasih Pak Irwan, itu ya pertanyaannya. Ya, terus sebelum tutup Mbak Nur, tolong WA saya buka tuh, ada yang memblokir sama sekali. Iya. Kalau tidak Oke, dapat, nanti kita coba tidak dicek bisa. kembali Terima ya. kasih ya. Oke, Yuk, terima kasih yuk. Pak Irwan. Yuk. Oke, ya ini Bu, pertanyaannya tentang pemilih pemula yang ternyata juga di daerahnya ini ada 20 orang yang baru mendapatkan KTP baru. Tadi juga sudah sedikit disinggung ya Bu ya, cuman mungkin tidak memantau seperti itu. Silakan mungkin Bu diulang kembali. Oke, jadi untuk Pak Irwan, tadi kan kita sudah menetapkan DPT itu di tanggal 22
September ya 2024. Jadi seandainya ada pemilih pemula yang memang belum terdaftar di DPT, bisa nanti sebagai DPK ya. Tapi sebelumnya dicek dulu apakah sudah terdata atau belum. Caranya cek dptonline.kpu.go.id seperti itu. Oke. Dan kalaupun sudah terdaftar, kalaupun belum terdaftar tapi sudah memiliki KTP, tadi disuruh bawa KTP gitu ya Bu? Iya, Ya, pas saat harinya langsung datang ke TPS setempat, bawa KTP elektroniknya, seperti itu. Oke, kali ini juga sudah ada Suryati di Sungai Liat ya, yang bertanya juga melalui WhatsApp. Ini pilkada kali ini kan warga Kota Pangkal Pinang dihadapkan dengan situasi calon tunggal. Ya, ataupun bisa dikatakan dengan melawan kolom kosong seperti itu. Nah, tantangan yang dihadapi saat ini seperti apa nih dalam situasi ini? Ya, silakan mungkin Bu Tadi Margaret. saya tadi udah jelasin juga kan. Kita jelaskan juga. Jadi tantangan dari KPU itu untuk kolom kosong ini, karena sebenarnya kolom kosong ini kan ada hal yang baru di Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkal Pinang, Bangka dan Bangka Selatan. Sebenarnya ini kan kolom kosong ini sudah ada di Indonesia ini tahun 2015. Nah, hal yang baru itu karena kalau di Indonesia, karena regulasinya seperti ini gitu ya. Jadi hadirnya kota kosong ini karena adalah konsekuensi dari adanya calon tunggal. Jadi kalau tidak ada calon tunggal, tidak ada kolom kosong. Nah, ini kan berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri, di India, di Kanada, di Belgia itu desain suara-suaranya itu berapapun jumlah dari kandidatnya itu pasti di bagian akhirnya ada choice kita untuk memilih setuju atau tidak setuju. Itu untuk di luar negeri. Tapi memang itu regulasinya dibuka seperti itu. Jadi dihargai sangat masalah tentang demokrasi ini kan kebebasan memilih. Nah, ini berbeda dengan di Indonesia karena regulasinya adanya kolom kosong itu adalah konsekuensi dari adanya calon tunggal. Nah, jadi karena di desain suara-suaranya itu kan karena hal yang baru ya, desain suara-suaranya pun juga ada si calon, ada yang kosong gitu kan. Nah, tantangan kami itu pertama pragmatisnya pemilih ya, itu karena kurangnya edukasi bahwa dipikir banyak masyarakat yang memilih, yang berpikir bahwa tidak perlu memilih lagi, otomatis dengan aklamasi si calon tunggal ini akan menang. Padahal kan tidak. Di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu kan pasal 54 itu dikatakan jika calon tunggal ini bisa menang ketika memang memperoleh perolehan suara itu 50% ke atas. Jadi 50 plus 1 baru dikatakan menang. Nah, ketika itu dibuka ruang calon tunggal tidak selalu menang gitu. Jadi ada case atau ada potensi-potensi yang bisa juga dia kalah ketika tidak bisa memperoleh perolehan suara 50% ke atas gitu kan. Nah, ini salah satu tantangan kami untuk merubah mindset pemilih jangan pragmatis, itu satu. Yang kedua, mengedukasi mereka bagaimana cara mereka memilih. Jadi banyak sekali mereka tidak tahu ketidaktahuan mereka bagaimana cara memilih gitu loh. Ya kan biasanya kan kalau ada beberapa calon kan ya yang mereka yang mereka setuju ya mereka coblos. Nah, itu ketika mereka tidak setuju dengan calon tunggal itu bagaimana mereka, itu yang tantangannya, tidak bisa mengedukasi mereka bagaimana gini loh cara memilih, bahwa si kolom kosong atau kotak kosong atau di sebelahnya calon tunggal itu juga pilihan. Ini demokrasi. Jadi itu juga pilihan. Jadi kalau setuju boleh coblos calon tunggalnya, kalau tidak setuju boleh option yang di sebelahnya kayak gitu kan. Sama juga kalau di luar negeri juga, sekalipun kandidatnya banyak, ketika tidak setuju dengan beberapa calon itu, ya kita bisa milih yang tidak setuju di bawahnya. Ada pilihan di bawah kayak gitu. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia kan memang ada hanya 2, jadi calon tunggalnya dan kolom kosong di sampingnya. Jadi itu juga pilihan gitu. Itu tantangan kami itu mengedukasi masyarakat atau pemilih ya, itu mengubah pemikiran mereka pragmatis, jangan golput untuk datang ke TPS. Yang kedua, bagaimana mengedukasi bagaimana cara mereka memilih itu. Gitu. Oke, dan mengedukasi ini ya yang benar-benar harus ekstra ya. Ini masih ada waktunya sampai November gitu ya, masih ada 11 kah? 2 bulan, 11. Ya, 11 kali lagi 11 tadi kali untuk Kota Supradi ya, dan tentunya juga mungkin nanti di lapangan banyak lagi temuan-temuan. Iya, betul. Ungkapan-ungkapan dari masyarakat ya seperti apa ya. Apalagi memang kalau untuk di Kota Pangkal Pinang baru
kali ini Baru ya. kali ini. Baru kali ini. Bangka ya. juga ya? Iya, Bangka Bangka juga juga, jalan Bangka tunggal juga. sama kan, iya. Ya, karena di daerah kita nih provinsi ada 3 daerah Iya. ya yang memiliki jalan tunggal. Nah, tentunya juga pelaksanaan kampanye ini sudah mulai dilaksanakan, walaupun mungkin di Kota Pangkal apakah sudah ada yang kampanye pantauan Ya. dari KPU sendiri? Kemarin tanggal 25 kita sudah mulai start kampanye. Itu kampanye berjalan selama 60 hari. 60 hari kampanye, nanti akan berakhir di 23 November. Jadi untuk sekarang sepertinya banyak pemilih, kita sudah memfasilitasi dengan mengeluarkan SK penetapan jumlah APK, jumlah bahan kampanye gitu. Terus titik-titik mana yang boleh dipasang APK dan bahan kampanyenya. Kemudian untuk SK rapat umum juga. Nah, untuk sekarang kondisi di Pangkal Pinang sepertinya masih aman-aman saja gitu kan. Mungkin mereka lebih memilih untuk face to face atau door to door gitu ya kampanyenya. Dari tok ke rumah seperti itu daripada belum ada itunya. Belum ada belum baru ada pantauannya ya. Betul. Oke. Ya, nah selain itu juga ya dalam peningkatan angka partisipasi masyarakat ini juga geografis dan cuaca nih Bu. Ya, pemetaan tadi dikatakan ada 300 berapa tadi PS? Aduh saya lupa lagi. 311. 311 ya TPS. Nah, ini cuaca. Biasanya kalau udah masuk berberan ini hujan. Iya, betul. Nah, seperti apa nih untuk lokasi-lokasinya, titiknya apa juga dilihat lagi nih peninjauan untuk TPS-nya. Walaupun ya memang masih agak cukup lama, tapi nggak ada salahnya untuk prepare apalagi saat cuaca hujan. Silakan. Ya, mungkin kalau untuk penempatan TPS-nya mungkin karena berhubungan TPS mungkin nanti dijawab Bu Tiwi. Jadi memang saya jelaskan juga aspek yang pengaruh angka partisipasi ini kan sebenarnya ada administrasi kependudukan. Kemudian ada penyelenggaranya dari KPU-nya bagaimana, apakah sosialisasi atau teknik dari sosialisasi kami atau BIMTEK kami nanti kepada KPPS atau apakah efektif atau tidak gitu kan. Nah, kemudian peserta pemilunya. Nah, ini peserta pemilunya apakah mereka menaati ketika kampanye atau mereka mesin-mesin dari peserta pemilu atau pemilihan ini kan bergerak juga gitu kan. Atau kalau misalnya saya sih segini, di Pangkal Pinang ini khususnya kalau untuk calon tunggal dan situasi sekarang ya, saya kalau kami di KPU ini mengambil positifnya aja. Jadi ada 2 kubu nih kan ya, ada 2 kubu, ada kubu dari yang calon tunggal, kemudian ada kubu yang tidak setuju dengan calon tunggal atau kolom kosongnya ya. Jadi mungkin Mbak juga tahu ya ada relawan kota kosong di Pangkal Pinang. Saya nggak tahu kok dari lain kan. Nah, saya sih ngambil positifnya aja. Ayo 2 kubu ini bergerak, sama-sama bergerak sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi. Datang ke TPS, kalian cuap luar-luar nggak akan berpengaruh gitu kan. Ketika kalian tidak datang ke TPS, daripada cuap-cuap berorasi-orasi gitu nggak guna gitu kan. Jadi datang yuk ke TPS gitu. Jadi sama-sama meningkatkan angka partisipasi. Nah, kemudian ada juga aspek yang mendukung angka partisipasi kita adalah pemilihnya, jelas pemilihnya ada figurnya dari peserta. Kemudian adalah geografis dan cuaca. Nah, geografis ini juga mempengaruhi lokasi-lokasi TPS. Ketika TPS-nya jauh dari letak warga gitu ya, mungkin warga juga agak susah gitu kan, apalagi dengan cuaca dengan misalnya hujan gitu, itu sangat-sangat mempengaruhi sekali. Kemudian bagaimana distribusi dari data pemilih itu sendiri. Distribusi ini maksudnya ketika satu kakak mereka terpisah dari anaknya TPS 1, bapaknya TPS 2, kemudian ada TPS 3 gitu. Itu juga mempengaruhi, angka partisipasi. Iya kalau tiga-tiganya atau satu keluarga itu mau ke TPS. Ini kan udahlah malas gitu, apalagi sebenarnya ya yang pragmatis banget untuk ke TPS laki-laki loh. Laki-laki gitu. Laki-laki ini adalah mereka apalagi dengan kondisi-kondisi yang hujan, kemudian letak TPS-nya jauh gitu kan, terus terpisah dari keluarganya satu kakak TPS. Itu juga mempengaruhi dan mungkin di pilkada kali ini saya yakin lah di data kami Bu Tiwi itu sudah memanti-wanti hal tersebut karena beliau juga bertanya gitu kan, juga koordinasinya lancar kepada PPK, PPS, kemudian kepada kami komisioner lain inventaris masalah itu apa gitu. Jadi mudah-mudahan di pilkada kali ini tidak ada lagi kita temukan untuk hal-hal yang seperti itu, sehingga hal tersebut bisa meningkatkan angka partisipasi. Itu
begitu, bukan begitu Bu Tiwi? Iya, Seperti itu. silakan Putri nih bagaimana nih untuk TPS karena kejadian di pemilu kemarin ya kalau di Iya. Kabupaten Bangka ini TPS 13-nya di mana 14-nya jadi mereka sampai harus keliling Betul. kebingungan. Iya, iya. Nah, apakah di Kota Pangkal Pinang juga sempat terjadi nih kemarin? Iya, memasuki bulan yang berhujan. Benar, berhujan. Seperti itu. makanya. Jadi kawan-kawan PPK, PPS sudah menentukan titik yang memudahkan pemilih untuk datang ke TPS. Jadi kalau seandainya terjadi hal-hal yang di luar di luar kita, maksudnya nalar kita, Perkiraan kayak BMKG kondisi ya. cuaca, nanti Kondisi bisa ideal. dikondisikan ketika hari H. Tapi untuk lokasi TPS kami sudah mulai menetapkannya melalui PPS dan PPK. Nanti langsung disampaikan ke RI. Ini bertujuan untuk ketika cek DPT online, mereka sudah tahu lokasi TPS-nya di mana. Seperti itu. Jadi nggak mencari-cari lagi. Yang pastinya kita memudahkan pemilih untuk datang ke TPS. Jangan sampai pemilih tidak datang ke TPS seperti itu. Untuk jarak dan segala macamnya sudah kita minimalisir untuk PPS. Coba pantau benar-benar apakah mempersulit pemilih untuk datang ke TPS atau tidak. Nah, untuk satu kakak atau berbeda TPS ini sudah kami minimalisir juga. Jadi untuk sebelum penetapan DPT kemarin jangan sampai satu kakak itu beda TPS. Jadi kami usahakan semaksimal mungkin satu kakak tetap satu TPS. Seperti itu. Oke, iya dan tentunya juga TPS ini diwajibkan untuk ramah disabilitas dan ramah Iya, untuk seperti itu. manula seperti itu Iya. ya. Itu juga dipantau Bu sejauh ini. Iya, Mhm. masih dipantau. Jadi kawan-kawan PPK dan PPS ini kami terbantu banget oleh kawan-kawan PPK dan PPS ketika penetapan PPS kan TPS mereka yang tahu lokasi ya. Yang tahu lokasi betul-betul di daerah mereka. Jadi untuk pemilih disabilitas pun kita mengasih ruang yang seluas-luasnya untuk mereka memilih nanti. Jadi memudahkan akses kawan-kawan disabilitas untuk memilih. Iya, karena kita tahu kalau misalnya manula ini kan harus benar-benar katakan nyampe ke tempat Iya. yang dekat banget gitu kan, kalaupun becek dan lain halnya itu agak menyulitkan seperti itu ya. Namun ya mau tidak mau itu juga tetap harus dilaksanakan seperti itu ya. Ya, dan tentunya juga di menit-menit terakhir nih mungkin Bu ada nih harapan untuk di tahun ini apalagi pilkada yang menjelang 27 November. Silakan dari Bu Margarita dulu. Saya nggak muluk-muluk ya. Saya berharap angka partisipasi kita naik. Kalau 2018 kemarin pilkada terakhir itu di angka 60%. Nah sekarang ya target saya 75% lah. 75% nggak. Memang agak berbeda, agak berkurang dibandingkan target dari pileg kemarin. Kalau pileg kemarin 83% ya kita ya. Nah ini karena jarang sekali pilkada ini di atas atau sama dengan pileg. Jadi pilkadanya 75% lah. Ya, mudah-mudahan naik lah. Dengan cara datang ke TPS, jangan golput dengan kondisi apapun, kondisi Pangkal Pinang seperti apapun. Ayo datang ke TPS, jangan golput, berikan hak suaramu karena satu suaramu itu berharga dan penting untuk Pangkal Pinang 5 tahun ke depan. Itu aja. Siap deh. Tambahan mungkin dari Bu Tri silakan. Oke, kawan-kawan RRI jangan lupa ya cek dptonline.kpu.go.id untuk mengecek apakah nama kawan-kawan semua sudah terdaftar sebagai pemilih di daerah setempat. Ya, dan jangan lupa datang ke TPS, coblos sesuai dengan hati nurani, jangan sampai golput dan jangan lupa ke TPS. Itu aja. Ya dan ingat jangan pernah jepret-jepret di bilik suara. Iya. Itu. Iya. Tapi kita Pangkal Pinang ada lomba selfie TPS. Jadi selfie-nya selfie nggak apa-apa, bukan salah. Jadi lomba selfie. Jadi untuk mengekspresikan keinginan pemilih daripada jepret-jepret nggak jelas gitu kan, kan lagi medsos nih. Ada
bawa HP di luar, selfie, kirim ke KPU Kota Pangkal Pinang, nanti kita kasih hadiah. Ya, tapi kalau di bilik suara nggak Iya, boleh. nggak boleh. Wah, ternyata ini ada lombanya juga Iya. ya. Lomba. Jadi semangat lah ya. Jangan sampai nggak datang ke TPS ya. Terima kasih Ibu Margarita ya dan Ibu Tri juga sudah hadir di kesempatan pagi hari ini ya. Tentunya juga obrolan dialog interaktif kita urgensi data pemilih dalam peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 usai sudah tuntas, dan saat lagi juga kita akan mengikuti acara selanjutnya bersama Pro 3 dalam Warta Berita Olahraga. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.